Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan melihat materi-materi pokok pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk SMP kelas 8 Kulum Merdeka. Adapun materi pokok tersebut adalah sebagai berikut. Di tema 1, kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam. Bagian A, keragaman alam Indonesia. Bagian-bagiannya lagi bagaimana proses geografis mempengaruhi keragaman alam Indonesia. Kedua, bagaimana proses geografis mempengaruhi keragaman sosial budaya. Bagian B, pemanfaatan sumber daya alam mencakup bagaimana potensi sumber daya alam Indonesia. Kedua, bagaimana pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. Bagian C, sumber daya manusianya. Pertama, bagaimana kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kedua, bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Bagian D, peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Sini, pertama, apa yang dimaksud dengan lembaga sosial? Bagaimana peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam? Bagaimana peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya manusia? Di tema 2, kemajemukan masyarakat Indonesia. Bagian A, keragaman aktivitas ekonomi masyarakat. Sini hal-hal yang dipelajari bagaimana proses geografis mempengaruhi aktivitas ekonomi. Kedua, bagaimana pemanfaatan lingkungan sekitar dalam menemukan kebutuhan manusia dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Ketiga, bagaimana perdagangan antar pulau dapat terjadi di Indonesia. Kemudian di bagian B, mobilitas sosial, mencakup bagaimana dinamika kependudukan di Indonesia. Kedua, bagaimana bentuk keragaman masyarakat Indonesia, bagaimana proses mobilitas sosial di Indonesia, dan C, interaksi budaya pada masa kerajaan Islam. 1. Bagaimana perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Berikutnya di tema 3, nasionalisme dan jati diri bangsa. A. Penjelajahan samudra, kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Bagian pertama, bagaimana pengaruh kondisi geografis terhadap samudra. Kedua, bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme. 3. Bagaimana perubahan masyarakat akibat penjajahan bangsa Barat dan pendudukan Jepang. Bagian B, pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. Bagaimana perkembangan organisasi pergerakan di Indonesia pada masa penjajahan. Kedua, bagaimana proses pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Bagian C, pemerataan pembangunan, mencakup kondisi geografis dan pemerataan ekonomi, lembaga keuangan untuk kesejahteraan rakyat, manfaat lembaga keuangan, kemudian D, konflik dan integrasi, mencakup mengapa dapat terjadi konflik sosial, bagaimana dampak dan penanganan konflik sosial. 3. Bagaimana cara mewujudkan integrasi sosial. Tema 4, pembangunan perekonomian Indonesia, mencakup kondisi perekonomian pada masa kemerdekaan. Bagaimana kehidupan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Kedua, bagaimana kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru. Ketiga, bagaimana kehidupan ekonomi pada masa reformasi. B, perdagangan internasional, mencakup bagaimana proses kegiatan ekspor dan impor. Mengapa negara melakukan kerjasama ekonomi antar negara? Mengapa perkembangan iptek mempengaruhi ekonomi suatu negara? Kemudian dinamika penduduk mencakup bagaimana dinamika kependudukan Indonesia. Kedua, bagaimana dampak dinamika penduduk bagi suatu negara. 3. Bagaimana cara mengatasi permasalahan dinamika penduduk. Itulah materi-materi inti pelajaran IPS, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.